Gunung Sibayak. Gunung ini terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Masyarakat Karo menyebut gunung ini dengan sebutan Gunung Raja. Sibayak berada di sekitar 50 km barat daya dari kota Medan. Dan puncaknya ada di ketinggian 2212 mdpl. Jadi kalian tahu gak sih, ini adalah gunung pertama yang aku jelajahi di daerah Sumatera ya guys. Dan aku ikut open trip seperti biasa ya kan. Dan ini kita meponya itu ada di Simpang Selayang, pasti orang Medan tahu lah ya kan. Kita berangkat tuh dari jam 6. Dan kalian tahu gak sih, ini enak kali sih aku beli makanan. Ini kita nunggu angkot, tadi kan kita naik bus gitu. Untuk ke Gunung Sibayaknya kita harus lewat angkot gitu. Dan aku makan itu lauknya enak-enak kali guys. Oke, nah ini kita angkotnya udah datang dan akhirnya kita mau menuju ke base campnya ya. Ini kita mungkin sekitar ada 50 orang lebih. Dan ada jalan yang abang angkotnya itu nggak bisa lewati kalau misalkan banyak penumpang. Jadi kita jalan dulu guys nih. Jalannya kayak gini batu-batu. Kalian bayangin aja kalau kalian naik ya kan, naik angkot gini bisa lah kalian terombang-ambing guys. Jadi kita memilih turun dan jalan sekitar 100 meter. Dan udaranya tuh seger kali. Memang kalau daerah-daerah Bresta gini nggak usah diragukan lagi ya. Kalian tengok lah ini kan. Kalian tengok lah aku naik angkotnya. Jadi naik angkot pas jalan-jalan batu itu nih, kalian tengok lah ini. Berguncang-guncang kepala Ria ya kan. Kalian tengok lah ini ya kan. Tapi guys, yang buat aku salut untuk pendakian Sibayak ini itu udaranya dari kita menuju base camp udah seger kali. Akhirnya kita nyampe base camp, ini kita ada sekitar 50 orang lebih. Dan menurut aku yang paling seru dari pendakian itu emang teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan ketemu teman-teman yang kocak, yang ketawa aja mulutnya itu kan, ya ampun, terkekeh-kekeh awak dibuatnya ya kan. Jadi itu menambah happy. Apalagi kan kalau kayak gini kan itu kita mengeluarkan keringat gitu kan. Dan itu membuat kita happy guys, karena sebagian dari olahraga gak sih hiking ini ya kan. Nah ini juga teman-teman kalian bisa lihat ya, ini kita banyak kali, kayaknya satu RT gitulah ya kan. Kita bawa ke sini Shums. Oke, kita jalan-jalan lagi guys. Jalan-jalan lagi. Kita jalan lagi teman-teman ya. Nah Sibayak ini kalau dari base camp mencapai kayak puncaknya gitu itu mungkin sekitar 2 jam lebih ya guys ya. Menurut aku ini gunungnya nggak terlalu tinggi karena dia tinggiannya itu 2212 mdpl ya guys ya. Ya mirip-mirip Papandayan lah ya teman-teman ya. Oke, nah di sini juga bisa camping ya, karena banyak kali ku tengok itu abang-abang yang ganteng-ganteng itu membawa itu apa namanya itu kayak tenda-tenda gitu ya guys. Jadi di Sibayak ini bisa camping, oke. Dan Sibayak ini tahu gak sih ini tuh terakhir meletus itu di tahun 1881. Jadi udah lama kali ya gak sih Oke. Untuk jalannya menurut aku ini gak terlalu susah, tapi kalau dibilang mudah juga enggak. Nah kalian bakal nengok ini ada beberapa jalannya kayak gini nih. Ini kita harus melewati batu yang gede-gede kali ini. Cuman ini masih oke lah menurut aku ya. Tapi kalau dibilang mudah juga enggak ya guys ya. Oke, jadi menurut aku ini adalah gunung pertama yang aku jelajahi di Sumatera. Dan ini gunungnya cukup unik. Nanti kalian bakal lihat guys keindahan Gunung Sibayak. Tapi maaf kali aku tuh nggak nyampe ke puncaknya. Kenapa? Karena keterbatasan waktu ya kan Jadi aku bakal nunjukin aja sama kalian kita menuju ke air terjun guys ya. Ada air terjunnya dan jalan ke air terjun itu ya ampun. Ya ampun. Jalan ke air terjun itu lumayan apa ya guys ya. Lumayan menantang ya. Jadi menurut aku yang lebih susah itu menuju ke air terjunnya. Tapi ini sebenarnya opsional, kalian boleh ke air terjunnya, boleh iya boleh enggak ya guys. Oke, kita jalan lagi ya teman-teman ya. Dan di Sibayak ini tuh ada kawahnya Jadi menurut aku ini mirip kali sama Gunung Papandayan. Oke. Nih kita lewat-lewat lah ya kan. Ini agak-agak lumpur sedikit ya, agak-agak becek sedikit karena kan lagi musim hujan ya guys ya. Lagi musim hujan kayak gini lah ya. Untungnya pas kita pergi itu nggak hujan, tapi pas kita pulang hujan juga sih. Udahlah dingin di sini, ditambah lagi hujan menggetar kaki adik bang ya. Nah ini tanah-tanah gitu, jadi dia emang kebanyakan tanah gitu guys, tanah pasir gitu lah ya guys ya. Dan batu ya, dan batu-batuan. Tapi kalau menurut aku ini nggak susah-susah banget lah ya guys ya. Tapi jangan lupa guys, sebelum kalian kesini olahraga dulu ya kan. Kenapa nanti kaget kaki kalian Shums ya. Olahraga tuh pemanasan dulu lah. Tapi kalau misalkan kalian memang orang yang suka hal yang menantang ya nggak apa-apa. Itu tergantung preferensi masing-masing ya say. Oke, kita jalan lagi guys ya. Ini kita mungkin udah sekitar ya setengah jam lebih lah ya di perjalanan ya. Nih kayak gini dia tuh banyak kayak pepohonan kayak gini guys. Jadi hati-hati sama kepala kalian ya. Soalnya kalau misalkan ada kepala pusing, nggak ada kepala juga serem ya say. Jadi dijaga aja lah kepalanya ya. Oke. Tapi ini cukup enak sih guys. Dia dingin, aku suka banget sama yang adem-adem ya. Nih, oke kita jalan lagi teman-teman.
Tapi coba deh kalian komen-komen mana gunung yang paling berkesan buat kalian ya. Aku sih yang paling berkesan, kayaknya hampir semua berkesan sih guys. Tapi emang beda-beda kesannya ya kan. Ya nggak sih, ada kesannya sama teman-teman, ada kesannya karena treknya mudah, ya kan, ada kesannya karena treknya sulit dan lainnya. Di kelenteng kalau aku udah keringetan loh weh, karena memang di sini tuh adem, tapi memang agak apa ya, hawa panasnya juga lumayan ada ya guys ya. Ini yang mendaki juga lumayan banyak ya guys, tapi kalau dibilang sampai macet enggak juga sih. Ini kita sebenarnya udah mau sampai ke tempat-tempat orang camping ya guys ya. Kalian tengok lah, ini indah kali loh si Bayak ini guys, ya ampun ya. Nah kita jalan lagi. Nah ini udah jalannya lumayan agak nanjak ya say. Dia sebenarnya nanjaknya tuh kayak bebatuan gitu guys ya, ini bebatuan gitu. Tapi tenang aja, menurut aku ini nggak capek karena kita disuguhkan sama pemandangan yang sangat indah dari Gunung Sibaya ini ya. Nah ini jalannya ada yang kayak kecil, ada yang gede gitu guys. Nah ini kan kayak mengecil gitu ya, jadi hati-hati sama tangan sama kaki kalian, takutnya nanti entah kegores batu gitu loh guys ya. Oke. Kan indah kan ya gak sih weh? Kayak indah. Jadi memang menurut aku tuh setiap tempat yang kita datangin itu punya keunikannya sendiri ya. Tapi kalau kamu sih unik selalu sih, karena kamu selalu ada di hati adik bang. Apa sih nggak tahu. Nah ini juga ada, ini menurut aku ini kayak ada kapur gitu gak sih guys, yang putih-putih, aku gak tahu siapa namanya ya guys ya. Nih ini jalannya agak lumayan sempit gitu, jadi mungkin kalau rame ini bisa macet sih. Nah ini udah mulai kelihatan nih indahnya, keindahannya, keluasannya. Aku emang suka itu sama tempat-tempat yang kalau kita lihat itu pemandangannya luas guys, seperti Gunung Sibaya ini. Kalau kalian datang, kalian bakal ngelihat pemandangannya itu yang luas banget gitu loh guys. Nah kayak gini nih, ini tempat orang camping gitu ya guys ya. Dan kita sempat makan di sini guys, sempat makan di sini. Tapi aku nggak sempat ngevideoin ya sih pas makannya. Kita makan dulu soalnya kita mau menuju air terjun, jadi harus mengisi daya dulu lah, mengisi baterai dulu ya kan, biar adalah stamina kita ini kan pas jalan lagi ya nggak sih guys. Nah kalau misalkan ke puncaknya itu namanya itu Takal Kuda ya guys. Kenapa dinamakan Takal Kuda? Karena katanya jalannya itu mirip kepala kuda gitu guys ya. Nah, jadi buat kalian yang udah pernah ke puncaknya, kalau aku belum ya guys, di video ini aku nggak mencapai puncak, jadi sorry kali. Jadi buat kalian yang udah pernah mencapai puncaknya, coba komen di bawah gimana experience kalian. Nah ini ada temenku, ini namanya Kak apa ya, aku lupa, Kak Ira atau Kak apa ya. Dan di sini juga ada kawahnya ya guys ya, ini ada kawahnya. Ini mirip banget sih weh sama Papandayan ya nggak sih? Oke, nih mirip kali sama Papandayan. Apalagi nih buat kalian-kalian yang lagi banyak masalah, coba deh kalian melamun aja di alam. Dijamin permasalahan kalian gak hilang juga sih. Tapi setidaknya kita bisa refleksi diri ya gak sih guys. Kayak merenung gitu. Kayak merenung itu butuh gak sih guys. Kayak merenung itu adalah hal yang harus ada dalam diri setiap orang ya gak sih. Karena ketika kita berenung, kita tuh kayak mendapatkan sebuah gambaran, oh ternyata kayak gini ya, kayak gini ya gak sih. Ada gak sih yang sama kayak gitu. Kayaknya rata-rata kayak gitu deh, tapi gak tahu juga sih ya guys. Oke guys ya, nih ini kita ini kayaknya udah mau jam 12 gitu, dan ini udah mulai kabut. Dan untungnya bumi masih berputar. Untungnya ini nggak hujan ya guys, tapi sayangnya pas kita balik hujan sih. Nah ini udah mulai kelihatan kabut, kalian bisa lihat ya guys ya. Tapi pas nggak ada kabutnya, ini cantik polo, secantik itu, secakep itu loh si Bayak ini ternyata. Karena waktu aku kecil, aku cuma dengar kalau misalkan si Bayak itu adalah sumber air yang bersih ya guys ya. Kalian orang-orang Medan pasti tahu ya kalau misalkan si Bayak itu emang terkenal sama sumber mata airnya yang bersih ya kan. Sumber mata kayak air dari si Bayak itu kayak di bayangan kita tuh wah itu sih bersih banget sih airnya pasti. Oke guys, nah ini kita mau menuju air terjunnya. Nah menurut aku yang lumayan susah itu perjalanan menuju air terjunnya. Kenapa? Karena perjalanan itu makin ke dalam itu dia makin kecil guys, dan batunya makin banyak. Oke. Nah sampai kayak gini kayak turun-turunan gitu. Dan kalau misalkan nanjak itu kita bener-bener, kalian tahu gak sih kalau aku sih ya, harus ada orang di depan untuk megangin tangan. Kenapa? Karena kalau sendiri tuh kayak nggak naik aja gitu guys. Ya kan nih air terjun ini, tapi seru sih guys, kita ngeliat sesuatu yang baru gitu. Karena kayaknya selama aku hiking gitu aku jarang sih, maksudnya menuju ke tempat-tempat air terjun atau curug-curug gitu. Jadi ini kayak pertama kali guys ya. Nah kalian tengok lah ini ya, ini kita turunnya tuh seperti ini ya. Untungnya ada teman-teman sih yang nyemangatin, ada teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi capek, ada yang menghibur, ada yang joget-joget ya kan. Gak apa-apa sih juga joget, asalkan kalian jangan buang sampah sembarangan aja ya say. Ini cakep sih guys, ya gak sih?
Menurut aku cakep sih. Jadi dia tuh kayak luas gitu, aku suka banget guys. Sama kayak Gunung Butik, itu tuh aku seneng banget ke Gunung Butik. Kenapa? Karena menurut aku itu jalannya luas gitu. Nah ini udah mulai terjal gitu guys. Oh my god, ini jalannya kecil banget. Jadi kayak satu jalan ini cuman bisa dilewati satu orang. Dan jalannya itu banyak batunya dan tanahnya itu lumayan berlumpur karena abis hujan ya. Nih, emang jalan ke air terjun ini the best sekali lah ya. Oke, ini kita jalan lagi teman-teman. Nah, ini kita juga ada lewat bebatuan gitu. Dan kalian lihat tuh ya, ini tuh bebatuannya tuh nggak kaleng-kaleng ya, say. Jadi memang harus jaga kaki aja sih, jaga kaki. Biar nggak kesleo, biar nggak keserempet, biar nggak terlalu capek. Jadi kalau kita nggak terlalu capek, kita masih bisa punya tenaga buat jalan lagi gitu. Akhirnya kita nyampe ke air terjun ya. Nih kalian tengok lah ya, ternyata air terjun itu kayak gini guys ya. Bisa mandi nggak? Bisa sih kalau misalnya kalian bawa baju bisa aja sih mandi. Cuman jalannya lumayan jauh guys. Jalannya lumayan agak susah dan lumayan jauh sih kalau menurut aku ya guys ya. Nah kayak gini dia. Ya kan, gimana menurut kalian? Nah akhirnya kita balik lagi guys. Ini kita balik lagi dan pas balik itu hujan. Jadi aku gak sempat ngerekam karena hujan deras we ya. Oke, ini udah kita udah mau nyampe turun guys ya. Kita turunnya mungkin sekitar jam 3 atau 4 gitu guys ya. Dan pas kita turun itu hujan karena habis hujan jadi anginnya bener-bener dingin kali. Untungnya ini nggak kabut jadi kita masih bisa merasakan keindahan si bike ini dibaluti dengan kedinginan ya, kedinginan. Tapi tenang aja, kayak aku pakai jaket. Setelah aku pakai jaket nggak kedinginan. Dan jangan lupa kalau ke si bike itu bawa jas hujan guys, itu wajib kali. Kenapa? Karena kalau hujan dingin banget. Apalagi kalau kalian nggak bawa jas hujan itu makin membuat hati kalian dingin. Dan kalian bisa lihat itu adalah Gunung Sinabung guys ya. Kata temanku di Gunung Sinabung dan itu gagah pol ya guys. Ya udah deh, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Gimana pengalaman kalian ketika kalian menonton video ini dan apakah kalian pernah mendaki Gunung Sebayak? Coba kalian komen di bawah ya teman-teman ya. Oke semuanya, bye bye.